Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dia Saregita Prameswari dengan NIM 19000015021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kombinatorika. Pengertian kombinatorika sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorika ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Aspek-aspek kombinatorika meliputi menghitung objek yang memenuhi kriteria tertentu, menentukan apakah kriteria dipenuhi, menganalisis atau mencari objek yang memenuhi kriteria, menentukan objek terbesar, terkecil, atau yang optimal, dan menentukan struktur suatu objek. Prinsip inklusi dan eksklusi. Kekardinalan suatu himpunan P dinyatakan dengan lambang garis 2 seperti yang kita lihat di layar, dan ada beberapa referensi yang dilambangkan dengan huruf N. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yaitu kekardinalan P gabungan Q lebih kecil sama dengan kekardinalan P ditambah kekardinalan Q, dan seterusnya. Pernyataan dari 1 sampai 6 adalah benar. Baiklah, masuk ke contoh soal. Misalkan ada 60 di antara 200 mahasiswa bukan mahasiswa yang sedang skripsi. 20 di antaranya mengambil matematika diskrit, 45 mengambil bahasa Inggris, dan 16 mengambil kedua-duanya. Pertanyaannya adalah, berapa mahasiswa yang skripsi datang ke pesta? Penyelesaian. Himpunan R adalah mahasiswa yang bukan mahasiswa yang sedang skripsi, maka kekardinalan R sama dengan 60. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit tetapi bukan mahasiswa yang sedang skripsi, yaitu kekardinalan P irisan R sama dengan 20. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Inggris tetapi bukan mahasiswa yang sedang skripsi, maka dilambangkan dengan kekardinalan Q irisan R sama dengan 45. Mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tetapi bukan mahasiswa yang sedang skripsi, yaitu kekardinalan P irisan Q irisan R sama dengan 16, sehingga kekardinalan P gabungan Q gabungan R sama dengan 50 ditambah 140 ditambah 60 dikurang 24 dikurang 20 dikurang 45 ditambah 16 sama dengan 177. Jadi, banyaknya mahasiswa yang sedang skripsi datang ke pesta adalah 200 mahasiswa dikurang 177 sama dengan 23. Kita masuk ke teknik menghitung atau membilang. Masalah perhitungan seringkali dialami pada aplikasi komputer, misalnya dalam menganalisis algoritma. Biasanya dianalisis berapa besar kapasitas penyimpanan atau memori yang diperlukan dan berapa banyak operasi-operasi yang perlu dilakukan. Percobaan atau eksperimen adalah suatu proses fisik yang mempunyai sejumlah hasil percobaan atau outcomes yang dapat diamati. Contohnya, memilih wakil dari beberapa kelompok orang, melempar sekeping koin, memasukkan kelereng ke dalam beberapa kotak, memasukkan beberapa bola ke dalam sejumlah kotak tertentu, permainan poker, dan sebagainya. Percobaan tersebut akan menghasilkan sesuatu. Contohnya, pada percobaan pada pelemparan sekeping koin akan menghasilkan sisi gambar dan sisi angka. Jika dikaitkan dengan hasil-hasil percobaan, maka kita akan mengikuti kaidah penjumlahan dan perkalian. Kaidah penjumlahan. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil dan percobaan 2 mempunyai N hasil, dilakukan hanya satu kali percobaan, maka terdapat M ditambah N
kemungkinan hasil percobaan. Contoh, misalkan ada 7 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan pada pagi hari dan 5 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan sore hari. Jika seorang mahasiswa hanya mengambil 1 mata kuliah, maka ada 7 ditambah 5 pilihan. Kaidah perkalian. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil dan percobaan 2 yang mempunyai N hasil, melakukan kedua percobaan, maka terdapat M dikali N kemungkinan hasil percobaan. Contoh, kita ambil contoh pada kaidah penjumlahan. Jika seorang mahasiswa mengambil 1 mata kuliah pagi hari dan 1 mata kuliah sore hari, maka ada 7 dikali 5 pilihan. Pigeonhole Principle atau sarang merpati. Bentuk sederhana dari prinsip pigeonhole dapat disajikan pada teorema 5.1 yang berbunyi jika N merpati ditempatkan dalam M sarang dengan M lebih kecil dari N, maka paling sedikit 1 sarang yang berisi 2 atau lebih merpati. Bukti, burung merpati diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan sarangnya diberi nomor mulai 1 sampai dengan M. Sekarang, masukkan merpati nomor 1 dimasukkan ke dalam sarang nomor 1 dan seterusnya sampai merpati nomor N dimasukkan ke dalam sarang nomor M, sehingga masih tersisa N dikurang M merpati yang belum mendapat sarang. Oleh karena itu, paling tidak ada 1 sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Kita masuk ke contoh soal. Dari bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai 200, kita pilih 101 bilangan bulat positif. Diperintahkan untuk memperlihatkan bahwa di antara bilangan yang dipilih atau 2 bilangan yang 1 bilangan habis membagi bilangan yang lain. Penyelesaiannya, kita menggunakan faktor 2. Bilangan bulat positif dapat ditulis 2 pangkat K dikali A, di mana K lebih besar sama dengan 0 dan A bilangan ganjil. Untuk bilangan 1, 2, 3 sampai 200, banyaknya A adalah 100 bilangan, yaitu 1, 3, 5 sampai dengan 199. Jika kita ambil 101 bilangan, maka ada 2 bilangan mempunyai nilai A yang sama. Misal nilai tersebut adalah 2R, 2 pangkat R dikali A, dan 2 pangkat S dikali A. Jika R lebih kecil dari S, maka bilangan kedua membagi bilangan pertama. Tapi jika R lebih besar dari S, maka bilangan pertama membagi bilangan kedua. Masuk ke permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara atau susunan dari suatu kejadian dengan memperhatikan urutan-urutannya. Rumus permutasi seperti yang kita lihat di layar, yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kita masuk ke contoh soal. Akan disusun 4 angka yang tidak berulang dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan 9. Banyaknya cara menyusun adalah permutasi sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7, dapatlah hasilnya 5040. Dari 5040 terdapat angka 0 di depan. Banyaknya angka 0 di depan adalah 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 504. Sehingga ada 5040 dikurang 504 sama dengan 4536. Cara dengan angka 0 tidak ada di depan. Oke, masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya susunan atau cara yang dapat dibentuk tanpa memperhatikan urutan-urutannya. Contoh, cara pengiriman pesan dengan menggunakan sandi
yang terdiri dari 5 sandi dengan 3 sandi garis putus-putus dan 2 sandi titik. Banyaknya cara menyusun adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.